Shalom jemaat yang kasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah tindakan Yesus tidak terduga. Tindakan Yesus tidak terduga. Yohanes pasal 2 ayat 3-5. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus, orang paling dekat sama Yesus tentunya ya, berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bagaimana ibu Yesus bisa tahu bahwa Yesus akan melakukan mujizatnya yang pertama, padahal Yesus sendiri berkata, saatku belum tiba. Kenapa mamahnya Tuhan Yesus begitu yakin sampai bilang kepada para pelayan, dengerin ya, kalau nanti Yesus ngomong, kerjain aja, gitu ya. Buatlah itu, apa yang dikatakan kepadamu. Karena ibu Yesus mengenal siapa Yesus. Karena pengenalannya akan Yesus itulah yang membuat ibu Yesus melakukan tindakan yang tidak terduga. Maka dari itu, Yesus pun melakukan tindakan yang tidak terduga, saudara. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Waktu kita punya pengenalan akan Tuhan, orang-orang dunia akan lihat gini, tindakannya tidak terduga. Gak nyambung nih sama prinsip dunia. Harusnya kan begini, kok dia malah begitu? Harusnya kan kalau udah disakiti, dia balas menyakiti. Harusnya kan kalau supaya ditakuti, harus nakut-nakutin. Harus kasar, harus galak. Tapi kok dia malah lemah lembut? Saudara lihat, pengenalan kita kepada Tuhan akan membawa kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat diduga oleh orang. Dan disitulah Tuhan pun akan bekerja dengan cara yang tidak terduga dalam hidup kita. Jika kita benar-benar mengenal siapa Yesus, kita pun akan seringkali bertindak bukan dengan hal yang terduga oleh dunia ini, tetapi dengan hal yang tidak terduga. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang melampaui akal pikiran manusia. Sebab firman berkata demikian tingginya pikiran Tuhan dari pikiran kita, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Saudara, hasil dari yang tidak terduga itu apa? Tindakan yang tidak terduga karena membangun hubungan dengan Tuhan. Ada tindakan-tindakan yang tidak terduga yang dilakukan. Hasilnya apa? Mujizat. Keajaiban Allah dinyatakan. Akhir dari kisah mujizat di Kana adalah sepasang suami istri yang tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi. Tetapi pemimpin pesta dan para pelayan tahu apa yang terjadi. Semua berjalan normal tersebut adalah akibat mujizat yang Yesus kerjakan lewat seorang ibu yang punya pengenalan akan Yesus Kristus. Saudara, tindakan-tindakan kita yang tidak terduga karena kita punya pengenalan akan Kristus mungkin akan dinilai biasa oleh orang lain. Mungkin orang lain akan melihat, biasa aja. Toh semuanya berjalan normal karena mereka nggak tahu. Padahal karena ada kita, orang-orang yang mengenal Tuhan, ada mujizat demi mujizat di belakang layar yang mungkin tidak pernah nampak keluar. Tetapi justru mujizat-mujizat itulah yang membuat kehidupan orang lain menjadi normal. Saudara, kalau Tuhan pakai kita karena tindakan tidak terduga kita, pengenalan akan Allah membuat kita melakukan tindakan tidak terduga. Kalau Tuhan pakai kita dalam kehidupan orang lain untuk membawa mujizat, biarlah kembalikan semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mungkin kita gak dapat pujian dari manusia, kita gak dapat pujian dari orang. Mungkin orang gak balas budi dengan apa yang kita lakukan. Tetapi percayalah bahwa tetap akan ada orang-orang seperti pemimpin pesta, para pelayan yang pasti tahu bahwa Tuhan bekerja melalui hidupkan kita menjadi kesaksian buat nama Tuhan dimuliakan. Yuk, makanya dari itu banyak baca firman supaya kita punya pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, mengingatkan kami bahwa penting sekali untuk kami punya pengenalan khusus, pengenalan pribadi dengan Tuhan. Bukan apa kata orang, tetapi kami sendiri mengalami Tuhan. Sehingga kami tahu tindakan-tindakan yang tidak terduga akan muncul dalam kehidupan kami. Sebagai dampak dari kami mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Dan biar itu membawa mujizat buat nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati umat-Mu. Mungkin apa yang mereka kerjakan tidak dipandang oleh orang. Tetapi biarlah mereka melakukannya bukan untuk orang,
tapi mereka kerjakan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus menuntun setiap hidup dan langkah kami. Dan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, Engkau jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.